Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan letak unsur dalam tabel periodik atau menentukan periode dan golongan. Ya, pertama periode ya. Periode itu merupakan jalur horizontal dalam tabel periodik. Sementara golongan ya merupakan jalur vertikal dalam tabel periodik. Inilah periode. Ini periode 1, ini horizontal, yaitu hidrogen dan helium. Periode 2, periode ketiga, periode keempat, periode kelima, periode keenam, nyambung ke sini ya. Ya, periode ketujuh nyambung ke sini. Untuk jumlahnya setiap periode itu sudah dipelajari di perkembangan sistem periode unsur. Inilah golongan dari atas ke bawah. Jalur vertikal di golongan 2A, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Sementara inilah golongan B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, ada 3 kolom. 1B dan 2B ya. Saya ulangi, jalur periode itu adalah yang horizon, sementara golongan adalah yang vertikal. Sekarang kita lihat nih. Golongan utama itu yang mana? Ya. Golongan utama itu mengisi elektron pada subkulit S atau P ya. Elektron terakhirnya maksudnya ya, mengisi subkulit S atau P. Inilah golongan utama ya. Ini golongan utama nih. Ini berarti mengisi subkulit S terakhirnya. Ini berarti di sini mengisi subkulit P terakhirnya ya, kecuali ini ya. Sekarang kita langsung lihat coba contohnya ya. Tentukan letak unsur di bawah ini dalam tabel periodik. Kalau disuruh menentukan letak unsur, berarti sama aja itu nanti yang ditanya periodenya berapa, disingkat dengan P ya. Golongannya berapa, disingkat dengan G. Jadi pertama, misalnya ini untuk 12 mg, kamu harus bisa menuliskan konfigurasi elektronnya. Dalam menuliskan konfigurasi elektronnya, kamu lihatlah urutan tingkat energinya. Tentu dimulai dari 1s2. Berarti 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p6, habis 2p6 kita hitung ini 226 baru 10, berarti 2 lagi, habis ke 2p ke 3s2. Itulah konfigurasinya. Sekarang kita lihat menentukan periode. Periode itu katanya tadi sesuai dengan catatan yang sebelumnya, dilihat dari kulit terbesar. Ini kulitnya. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Yang terbesarlah kulit 3, berarti dia periode 3. Sementara golongan dilihat dari jumlah elektron pada kulit terbesar. Ini kulitnya 3s. Elektron terluarnya berapa? 2. Di golongan 2. Ini adalah 2A ya. 2A. Karena berakhir pada S atau P itu golongan A. 2A lah dia ya. Ya. Oke. Kalau kita mau menentukan kira-kira letaknya di mana? Inilah periode 3. Ini tadi golongan 1A. Ini golongan 2A. Ya. Kalau saya lanjutkan, ini golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ini 8A. Sehingga terletak di periode ketiga. Periode ketiga di sini, ya. Golongan 2A, ini golongan 2A. Disinilah letak dari unsur Mg-nya, ya. Coba kita lanjutkan ke untuk yang KR. KR dengan nomor atom 36, oke? Kita isi sesuai dengan urutan tingkat energi. 1s2, 2s2,
2P6, 3S2. Setelah 3S kemana? 3P6. Setelah 3P6 kemana? 4S2 ya. Nah sekarang kita hitung dulu nih. 2, 2, 6, 10. 2, 6, 2, 10. Baru 20. Nah sekarang 16 lagi. Habis ke 4S ke 3D. Berarti ini 3D 10. Sudah 30, tinggal 6 lagi. Setelah 3D ke 4P. Berarti di sini 4P, P maksimum 6. Nah, itulah konfigurasinya. Berarti dia terletak dalam periode tadi dilihat dari kulit terbesar. Kulit terbesarnya ini 4. Periode 4. Golongannya dilihat dari jumlah elektron pada kulit terluar. Kulit terluar atau terbesar tadi 4 ya. Di 4S2, di 4P6 ini dijumlahkan. Elektron di 4S2, di 4P6 berarti di golongan 8. Ini golongan A. Kenapa golongan A? Karena berakhirnya di P ya. Ini berakhirnya di P. Nah, sekarang kita mau lihat kira-kira posisinya di mana kripton. Periode keempat, ini periode keempat ya. Kemudian golongan 8A. 8A di sini ya. Berarti disinilah kriptonnya ya. Nah, itu cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik untuk golongan utama. Nah, sekarang kita lanjut misalnya untuk unsur transisi ya. Unsur transisi itu golongan B. Unsur golongan transisi, elektron terakhirnya pasti mengisi subkulit D. Inilah unsur transisi ya, ini yang di tengah. Berakhir pada kulit D ya, berakhir pada kulit D. Nah, kalau kita mau misalnya tunjukkan ya, inilah dimulai dari sini golongan 3B ya, 4B, 5B, 6B, ini 7B ya. Yang ketiga ini 3 kolom ini 8B. Kemudian golongan 1B di sini ini golongan 2B ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih ya. Tentukan letak unsur dalam tabel periodik. Ini kita lihat dulu nih. Skandium dengan nomor atom 21. Oke, kita tuliskan. Pasti 1S2. 2S2. Habis itu 2P6. Kemudian 3S2. Coba habis 3S2 kemana? Ya, 3P ya. 3P6. Udah berapa nih? Baru 2, 2, 6, 2, 6, 18. Habis 3P ke 4S. 4S2. Ini baru 20. Ini 21, satu lagi. Habis ke 4S kemana? Bukan ke 4P ya, ke 3D. Karena ini tadi sudah 20 jumlahnya, berarti tinggal satu lagi, 3D1. Nah, sekarang kita menentukan periodenya itu terletak pada kulit terbesarnya 4. Golongannya itu, tadi kalau dikatakan golongan B berakhir pada D, ya, di D. Inilah elektron terluarnya, bukan di D ya, tapi 4S2 3D1. 2 tambah 1 disebutlah dia golongan 3B. Nah, sekarang periode 4 golongan 3B di mana? Inilah periode 4 ini ya, periode 4. Periode 4 golongan 3B, berarti di sinilah letaknya. Di sinilah skandiumnya. Itu posisinya. Nanti untuk ini kamu cobakan sendiri yang B ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan untuk cara menentukan golongan transisi. Ini ya. Kita anggap misalnya N-nya ini 4 ya. Ini N-nya ini 4 misalnya ya. Ini N-nya 4. 4 dikurang 1 tentu 3. Sehingga ini kalau kita tuliskan di sini misalnya 4S2.
3D1. 2 tambah 1 adalah 3 di sebelah golongan 3B. Kemudian ini 4S2. Ini N kurang 1 berarti 3. 3D2. 2 tambah 2, 4. Golongan 4B. Di sini 4S2, 3D3. 2 tambah 3, 5B. Kemudian di sini 4S2, 3D4. 2 tambah 4 golongan 6B. Kemudian di sini 4S2, 3D5. 2 tambah 5, 7B. Untuk yang ini ya, 4S2, 3D6. Kemudian ini 4S2, 3D7. Kemudian sini 4S2, 3D8. Semuanya nih kalau kita jumlahkan S dan D dan elektronnya 2 tambah 6, 8. 2 tambah 7, 9. 2 tambah 8, 10. Semuanya itu golongan 8B. Kemudian di sini 4S2, 3D9. 2 tambah 9, 11. Tapi dimasukkanlah di golongan 1B. Yang terakhir 4S2, 3D10. 2 tambah 10, 12. Dimasukkanlah dia golongan 2B. Jadi kalau kita lihat ini kulit terbesarnya 4. Jadi semua unsur yang saya berikan ini berada di posisi periode 4 ini ya. Dari sini ya, dari sini ke sini ya. Kalau dia nanti di periode 5, tentu disinilah dia. Di periode 6, disinilah posisinya. Periode ke-7, disinilah posisinya, dan seterusnya. Itu untuk golongan transisi. Jadi golongan transisi tadi di tengah. Ya. Kemudian golongan lantanida dan aktinida. Kalau dikatakan golongan lantanida, elektron terakhir mengisi subkulit 4F. Kalau dia golongan aktinida, mengisi elektron terakhir pada subkulit 5F. Inilah unsur, disinilah posisi unsur lantanida, disinilah unsur aktinida. Saya berikan satu contoh saja. Misalnya nih, Ce dengan nomor atom 58. Ayo kita tulis konfigurasi panjang ya, coba. 1S2, habis itu 2S2, 2P6. Ini tadi ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, habis 3S, 3P6, habis 3P6, 4S2, habis 4S2, 3D10, habis 3D10, 4P6 ya, habis 4P6, 5S2, 5S2, habis 5S2, 4D10, habis 4D10, 5P6, habis 5P6, 6S2. Coba kita hitung ya. 2, 2, 6, 10. 2, 6, 2, 20. 10, 30. 6, 2, 38. Tambah ini 48. 48 tambah 2, 50. Tambah 6, 56 ya, 56. Habis 6S2 kemana kita coba? 6S2 4F, karena tinggal 2 lagi, 4F2. Jadi berakhir dia pada 4F2. Disinilah dia golongan lantanida. Periodenya berapa? Ini nih ya, periodenya 6. Periodenya 6. Boleh kamu sebutkan ini golongan lantan ya, lantanida. Periodenya 6, disinilah periode 6, tapi golongannya aktinida. Lantanida ya. Kalau misalnya disuruh konfigurasi singkat ya, ini ke sini boleh kamu gantikan. Ini kan identik dengan xenon ini. Sehingga
kalau mau dibikin konfigurasi dari CE, bisa kamu tuliskan ini singkatnya xenon. Sampai sini 54, sehingga tinggal kamu tuliskan 6S2 4F2. Itulah konfigurasi singkatnya ya. Ini konfigurasi panjang, ini konfigurasi singkat. Nah, nanti kamu cobakan soal yang bagian B. Yang jelas ini 90 TH. Nanti posisinya di sini. Di sinilah TH, thorium. Boleh kamu cobakan. Sekian penjelasan cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik. Semoga kamu paham. Semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.